Cara install Google TV di laptop maupun di PC paling ringan ya. Oke, caranya kita ke step pengaturan komputer kita dulu. Langkah pertama, teman-teman tinggal sesuaikan untuk Windows 10 ataupun 11. Klik control panel di pencarian, kita buka saja, lalu pilih program, lalu pilih tools window fitur. Selanjutnya kita perbesar sedikit, scroll paling bawah, pastikan teman-teman virtual machine platform dan Windows Hyper Platform terchecklist. Kalau sudah, pilih OK. Jika minta reboot setelah proses instalasi, silahkan reboot dulu untuk laptop teman-temannya. Selanjutnya kita akan cek untuk prosesornya, tinggal disesuaikan. Di sini saya kebetulan menggunakan Intel. Kita klik saja di sini, klik kanan, pilih Task Manager, lalu masuk ke Perform. Di bagian CPU teman-teman pastikan virtualisasinya enable ya. Kalau masih disable bisa diaktifkan lewat BIOS ya. Oke, settingan komputer seperti itu. Selanjutnya kita akan mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Silakan teman-teman buka saja Google lalu ketik kata kunci Android Studio ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Android Studio yang paling terbaru. Jika teman-teman ingin menggunakan versi lama, silahkan bisa ikuti video ini karena saya akan menggunakan versi yang pertengahan. Oke, selanjutnya teman-teman buka saja situs npackd.org/p/Android ataupun seperti URL yang tampil di layar saja. Untuk Android Studionya saya akan menggunakan yang versi 2024 ya. Kita buka ini saja. 2024.2.1.12. Selanjutnya teman-teman download saja yang ini ya. Silakan download. Untuk mempersingkat video saya tidak akan download dan ini untuk filenya ya. Nah, ini sudah sama ya. Selanjutnya kita download juga untuk dependensinya yaitu JDK. Nah, ini JDK, klik saja. Nah, teman-teman untuk JDK-nya perhatikan yang dikurungin ini adalah 17 ya. Nah, ini nih 17. Nah, ini teman-teman cari yang ini 17 ya. Silakan. Ini teman-teman silakan langsung download ya. Untuk JDK sudah ada ini ya. Kemudian selanjutnya JDK sudah ada, berarti visual redistablenya. Tapi untuk visual redistablenya saya tidak akan menggunakan yang di sini. Teman-teman bisa menggunakan dari tag power up. Ketik saja kata kunci visual redistable runtime all-in-one ya. Nanti yang dari tag power up. Silakan teman-teman bisa langsung unduh ya. Oke, bahan-bahannya ada 3, visual redistable, JDK, dan Android Studio. Kita lakukan instalasi. Yang pertama teman-teman bisa install dulu untuk redistablenya. Ini kita ekstrak dulu karena defaultnya ini belum saya ekstrak. Kemudian teman-teman install all, klik kanan, lalu pilih run as administrator. Tunggu proses instalasi visual redistablenya sampai selesai ya, karena ini ada beberapa redistable yang kita install. Oke, setelah selesai kita selanjutnya install JDK-nya, klik saja, klik kita next. Nah, ini kita langsung next saja, klik kita next, kita finish. Oke, browser saya akan tutup karena sudah selesai. Yang terakhir tentu saja kita akan install untuk Android Studio-nya. Double klik saja ya. Kita pilih next. Ini pastikan terchecklist. Seperti ini, kita next, kita install. Jika teman-teman jeli file-filenya jar-jar ya, yang ekstensinya jar-jar, makanya membutuhkan JDK ya. Oke, sudah komplit, kita pilih next, lalu kita langsung start saja karena untuk JDK maupun redistablenya sudah kita install. Oke, muncul ini, kita pilih don't send. Selanjutnya kita pilih next. Ini kita langsung next saja, lalu kita langsung next saja. Ini default ya seperti ini, gak apa-apa, biarkan. Kita pilih finish, tunggu untuk proses download komponennya sampai selesai. Pastikan internet teman-teman lancar ya, karena terkadang ada beberapa file yang tidak terdownload sebagian. Oke, setelah selesai kita pilih finish. Oke, ini adalah halaman Android Studio. Selanjutnya teman-teman klik yang bagian more ya. Nah, ini di more action, lalu pilih SDK manager ini ya. Oke, SDK manager sudah terbuka. Yang akan kita cek ataupun setting terutama untuk SDK platform maupun yang untuk pendukungnya di SDK tool. Nah, ini teman-teman jika belum show pack detail, klik saja ya. Ini biar kelihatan packnya yang akan kita install. Di sini kita akan menggunakan antara Android 12 ataupun 11. Teman-teman jangan gunakan Android yang terlalu tinggi, tinggal disesuaikan dengan spek komputer teman-teman. Kita tes saja untuk Android bawah. Ini kebetulan yang diinstal untuk short for Android dan SDK platform 34 ini defaultnya ya. Tapi kita tidak akan menggunakan ini dan biarkan saja. Kita tidak perlu uninstall. Jika teman-teman ingin uninstall, silahkan hilangkan checklistnya, kita uninstall, tidak apa-apa karena tidak akan kita gunakan.
klik finish. Nah, ini sudah kita uninstall. Biar bersih saja, biar clean ya. Tidak banyak modul installer yang sebenarnya tidak kita gunakan begitu ya. Kita fokus di Android 11 dan 12 saja ya. Apakah ini ya? 11, 10 tidak ada Google TV ya. Minimal di versi Android 11 sih. Harusnya ada sih. Oh, ini ada Android 11 dan 12. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang versi Android 11. Ini yang kita butuhkan adalah Google TV Intel, Android SDK, dan Google Play Intel. Nah, yang ini nih. Tapi kita coba saja pakai Android 12 saja. Ini checklist ya. Kemudian Google TV-nya kita gunakan yang ini. Nah, yang Google TV Intel X86 Atom. Kemudian untuk Play Intelnya kita pilih yang ini ya. Oke, 1, perhatikan yang di checklist. 2, 3, kita langsung apply saja. Lalu pilih oke. Kita cek accept. Lalu kita pilih next. Tunggu untuk proses download dan install ya. Karena ini harus download dulu ya dari internet. Sambil nunggu download dan install selesai, jika teman-teman ingin menggunakan Android Studio yang di bawah versi 2020 ya. Nah, ini teman-teman kan 2024. Yang versi di bawah 2020 itu teman-teman harus menggunakan HaxM ya. Nah, ini nih, HaxM. Tetapi dengan catatan ini ya, yang hypervisor-nya dan hyperplatform-nya ya, yang di awal di video kita bahas itu teman-teman jangan gunakan itu ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan HaxM gitu ya untuk di versi-versi Android Studio lama gitu. Nah, sehubung gagal ya, kebetulan biasanya jarang gagal sih. Ini kebetulan downloadnya gagal dan barusan saya coba menggunakan yang download yang Android 11 ini sama ya. Android SDK-nya kita butuhkan dan Google TV Intelnya ya. Tapi saya belum mencoba untuk yang Google Play Intelnya apakah gagal. Kita coba download. Memang ukurannya besar sih untuk Google Play Intelnya ya, cukup besar. Karena versi Android 12 gagal, Play Intelnya saya berarti akan menggunakan yang Android 11. Walaupun gagal, kita bisa install secara manual ya. Kita tunggu saja atau apakah gagal atau tidak. Ini buat teman-teman ya, sebenarnya walaupun Google TV Intelnya ini yang sistem image-nya gagal di download, sebenarnya kita bisa memasangnya secara manual ya. Kita tunggu saja apakah gagal yang ini. Baik berhasil ataupun gagal, saya akan demokan untuk jika mungkin teman-teman gagal ya untuk cara memasangnya gitu ya. Saya akan demokan sebentar saja. Oke, ternyata ini tidak gagal ya. Kita finish saja. Nah, ini sudah selesai, berarti saya akan demokan menggunakan Android 11. Di sini saya juga akan praktekkan sebentar saja ya, biar videonya tidak kepanjangan. Ini juga kepanjangan. Misalkan jika teman-teman Google TV-nya error ataupun ya error ya, misalkan ataupun Play Intelnya error ataupun Android SDK-nya error ketika di-download, misalkan kita coba yang ini karena tadi sempat error, kita apply ya. Oke, error. Caranya teman-teman URL-nya ini copy ya. Buka browser, karena kebetulan saya menggunakan IDM, saya akan download langsung di IDM saja. URL-nya kita copy ke sini saja. Nah, seperti ini ya. Oke, sambil nunggu download selesai, saya akan jelaskan. Kita sini finish saja ya, karena URL-nya sudah kita dapatkan. Fokus ke Android SDK location, teman-teman copy saja yang ini ya, yang atas. Ini hanya kasusnya jika gagal ya. Perhatikan teman-teman untuk API levelnya ya. Ini kebetulan yang gagal API 31 ya, fokus ini. Jika teman-teman Android 11 ini, yang ini API 30, berarti ini API 31 ya. Oke, kita paste saja di sini URL yang di atas ya. Kita enter, lalu masuk ke sistem image, lalu fokus ke API 31 ya, berarti 31 ini. Kita tungguin saja untuk ininya. Nah, ini untuk Google TV-nya, ini sudah nggak error ya. Nah, ini Google TV-nya sudah terinstall, tetapi jika teman-teman lihat ini yang Play Intelnya not install ya, di API 31. Oke, setelah di-download, kita akan cut ya, pindahkan ke 31 ya, ke Play Store. Perhatikan ya, Android 31 berdasarkan API levelnya, kita akan cut, pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya teman-teman ekstrak saja. Jika Google TV-nya yang error teman-teman, nah ini di bagian Google TV ya, ekstraknya di sini. Karena ini yang errornya Play Intelnya, nah berarti di sini di Play Store ya, di dalam folder. Nah, perhatikan di dalam folder Google Apps Play Store ya, di Android 31. Oke, sudah selesai ekstrak, kita ini delete saja. Oke, selanjutnya teman-teman untuk melihat hasilnya teman-teman, coba diklik ya ini, kemudian di apply, maka tulisannya
available ya. Oke, selanjutnya kita fokus ke yang sukses saja. Ini hanya untuk jika gagal saja ya teman-teman. Untuk caranya saya akan menggunakan Android 11 saja. Kita pilih oke saja. Selanjutnya kita akan mengatur untuk SDK toolnya teman-teman bisa menggunakan 3. Pastikan Android SDK build-nya terchecklist, Android emulatornya terinstall, dan Android SDK platform toolnya juga terchecklist ya. Silakan kalau belum terinstall silahkan bisa install dulu. Nah, jika teman-teman juga ingin menambahkan SDK command line, silahkan. Jika sewaktu-waktu teman-teman ingin menjalankan emulatornya via seperti CMD ya. Kalau sudah, kita pilih oke saja. Karena untuk SDK tool defaultnya sudah terinstall otomatis ya sebenarnya. Selanjutnya teman-teman pilih Virtual Device Manager, lalu kita pilih Create Virtual Device, lalu teman-teman pilih TP. Nah, di sini teman-teman silakan bisa menggunakan yang 720 atau 1080 ya. Di sini saya akan demokan menggunakan yang 720p saja. Kita pilih next. Nah, di sini teman-teman ada 2. Yang tadi ini yang Play Store-nya kita update manual ya. Tapi kebetulan yang versi Android 11-nya Play Store-nya berhasil diinstal, saya akan memilih Android 11 saja. Kita pilih next. Nah, ininya teman-teman bisa diatur sendiri ya. Selanjutnya ini untuk grafiknya teman-teman bisa menggunakan hardware jika teman-teman kebetulan menggunakan GPU eksternal, tetapi jika teman-teman menggunakan eGPU bisa menggunakan software ataupun automatic. Sebenarnya saya menggunakan GPU internal ya, tapi untuk demo biarkan default ya. Untuk yang lainnya saya tidak akan setting, misalkan untuk RAM ini biarkan default saja seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita finish. Ini sudah dibuat ya untuk Android 11. Oke, selanjutnya teman-teman langsung start saja. Oke, sudah keluar ciri khas dari logo Google TV seperti ini ya. Perhatikan masih startup ya. Oke, Google TV. Oke, sudah berhasil. Nah, khusus Google TV teman-teman tidak bisa langsung dipakai. Teman-teman silahkan login dulu menggunakan akun Gmail. Kita add akun saja. Kita geserin biar tengah-tengah. Oke, sudah berhasil masuk. Ini defaultnya seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah selesai. Teman-teman jika ingin menambahkan aplikasi tambahan bisa ditambahkan. Caranya cukup mudah seperti di video sebelumnya. Teman-teman tinggal drop and drag. Misalkan kita akan ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau nambahin aplikasi cari saja di Google ya, karena cara nyari aplikasinya hampir sama dengan di video sebelumnya. Untuk installnya teman-teman tinggal drop and drag saja ke emulatornya begitu ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.